Austin Ferris, kamu suka kan merangkak lewat lubang anjing? Cepat, merangkak lewat. Waktu kecil kamu pernah hilang. Saat kamu kembali ke keluarga Ferris, kamu cuma seorang pengemis, kamu hidup dari sisa-sisa makanan. Kamu sangat mempermalukan nama Ferris, Austin Ferris. Kalau aku jadi kamu, aku akan terlalu malu untuk pulang. Aku akan cari tempat yang mudah saja dan mengakhiri semuanya. Kamu sukakan makanan anjing? Banyak di sini. Ayo, makan, cepat makan. Austin, jangan-jangan kamu menunggu adikmu menyuapimu, ya? Makan? Tepat di ibu kota ini, anak-anak manja ini berani mengganggu rakyat biasa seperti ini. Yang mulia baru saja naik tahta. Seharusnya Yang Mulia tidak terlibat dalam urusan sepele di depan umum. Aku menggunakan tangan besi untuk menghancurkan membersihkan istana dan merebut tahta. Tapi dalam hal memerintah penjajah dan membantu rakyatku, aku masih merasa tidak berdaya. Apakah aku harus hanya berdiri diam dan menyaksikan rakyatku menderita bahkan di ibu kota ini? Tanpa kedamaian sama sekali? Austin. Dia mati. Lebih baik begini. Ini menyelamatkannya dari harus menodai reputasi ayahnya. Oh. Apa ini? Aku kembali ke masa lalu. Aku sebenarnya kembali ke masa lalu sebagai Austin Ferris, putra tertua keluarga Ferris. Hilang sejak kecil, di Ironvale yang dilanda perang. Dengan mengemis dan mencari sisa-sisa, aku berhasil bertahan hidup. Di tahun ketiga, Permaisuri Annabelle Loring menghancurkan pemberontakan, mengakhiri perang yang berlangsung selama beberapa dekade. Austin akhirnya dibawa kembali ke keluarga Ferris. Kupikir keberuntunganku berubah, tapi karena aku menghabiskan tahun-tahun di jalanan, aku tidak berbeda dengan rakyat jelata biasa. Keluargaku memandang rendah padaku. Kamu bau sekali. Bawa dia pergi sekarang. Bersihkan dia. Kamu bisa baca? Aku hilang sejak kecil. Tidak mudah untuk bertahan hidup tanpa bimbinganmu. Bagaimana aku bisa membaca? Tidak bisa baca, tapi mulutmu memang tajam. Lupakan saja. Bagaimana dengan gerakannya? Aku tidak tahu ilmu bela diri. Buta huruf dan tidak punya keahlian, kau sudah jadi orang gagal. Jangan repot-repot dengannya. Bagaimana aku bisa punya anak yang gagal seperti ini? Pria kotor dan bau ini ternyata adalah kakak kita. Dia lebih buruk dari anjing liar. Dia tidak pantas jadi Ferris. Siapa bilang kamu boleh mencuri makanan? Setelah kembali ke keluarga Ferris, orang tuaku mengabaikanku dan saudara-saudaraku menghinaku. Aku hidup dalam penghinaan yang terus-menerus. Lebih keras. Kalian berdua belum makan hari ini? Ya, terus pukul dia. Hahaha. Austin, hujan. Kamu benar-benar melakukannya, Austin. Berpura-pura untuk menakuti kami, ya? Kamu akan membayar untuk ini. Haruskah aku memaksamu? Kamu tidak lebih dari anjing di Manor Ferris. Makanan di mangkuk anjing ini sangat cocok untukmu. Berhenti bicara dan suapi dia saja. Astaga. Kamu, hei. Hahaha. Austin, kamu gila. Bukannya kamu yang bilang bahwa aku cuma anjing gila? Nah, bagaimana rasanya makanan anjing ini? Nick, Austin, berani-beraninya kau memaksa adikku makan makanan anjing? Aku akan bunuh kau hari ini. Aduh. Nick. Austin berani-beraninya melawan. Bagaimana dia tiba-tiba jadi orang yang berbeda? Kau berani melawan? Aduh.
Raja baru telah naik takhta dan membersihkan sisa-sisa kekuatan lama. Pemerintahan sebagian besar terdiri dari para jenderal. Sang ratu sudah mulai merekrut orang-orang berbakat untuk membantunya saat ini. Pemerintahan baik-baik saja, tapi kekurangan orang. Kita, keluarga Ferris, harus menunjukkan kesetiaan untuk mendapatkan kepercayaan yang mulia. Jangan khawatir, Tuan. Nick mampu dalam segala hal. Dia sangat cemerlang. Sedangkan Fiona, meskipun dia anak angkat dan bukan darah daging kita sendiri, dia sangat cantik jelita dan sangat terampil bergaul. Mereka pasti akan mengabdi dengan baik untuk keluarga Ferris. Ayah, Austin mencoba membunuhku, dia bahkan membelah kepalaku. Ibu, Austin mencoba memaksaku makan makanan anjing. Ibu harus berbuat sesuatu untukku. Tunggu, kalian semua sedang apa? Kalian membuat keributan seperti ini. Kalian membuatku kaget setengah mati. Austin itu selalu pengecut yang lemah. Dia selalu penurut. Bagaimana mungkin dia berani mengangkat tangan melawan kalian berdua? Ayah, Austin kesal karena tidak bisa menyaingi Nick. Dia sudah menyimpan dendam sejak lama. Makanya dia menyerang Nick dengan begitu ganas. Dia berharap bisa membunuhnya. Ayah, sejak Austin dibawa kembali keluarga, Ferris selalu memberinya yang terbaik dalam segala hal. Kita tidak ingin dia seperti dulu mengemis-ngemis seperti anjing liar. Tapi dia tidak tahu terima kasih dan penuh kebencian. Jika kita tidak menghukumnya dengan keras, orang lain hanya akan melihat keluarga Ferris sebagai bahan tertawaan. Betul. Apa yang kalian katakan benar. Ya, Tunjukkan jalan ke si brengsek itu. Aku akan menyelesaikan ini untukmu sekarang. Ayo. Tuan, pelan-pelan. Shadow. Tuan muda, kenapa dahimu? Tidak apa-apa. Daisy, sejak aku datang ke keluarga Ferris, kamu selalu ada di sisiku. Di seluruh rumah tangga ini, hanya kamu yang memperlakukanku sebagai tuan muda. Tapi kamu kan tuan muda dari Ferris Manor. Aku bersikap baik padamu, itu sudah seharusnya. Aku telah membuatmu menderita begitu banyak. Setelah malam ini, tidak ada seorang pun di rumah ini yang akan berani mengganggumu lagi. Austin, kau memukul adikmu dan mengganggu adik perempuanmu. Kau mengaku bersalah. Aku mengaku. Kesalahanku adalah karena aku tersesat sejak kecil, tidak menerima pendidikan yang layak di keluarga Ferris, atau menjadi bakat yang kau harapkan. Kesalahanku adalah seharusnya aku tidak memohon untuk bertahan hidup di luar sana. Hidup seperti sampah masyarakat. Hanya untuk tetap hidup. Kesalahanku adalah seharusnya aku mati saja di luar sana, daripada kembali hidup dan sehat dan membuatmu malu. Omong kosong. Kapan aku pernah bilang tersesat itu sebuah kejahatan? Menjadi seorang pecundang itulah kejahatannya. Ingin hidup itu kejahatan? Jelas-jelas kau tidak tahu malu, membawa kebiasaan buruk berkelahi seperti anjing untuk makanan ke dalam rumah ini. Sudah keterlaluan kamu kembali, tapi kamu bahkan membawa pulang anjing hitam untuk makan bersama binatang itu. Dilihat dari penampilannya, kamu juga cuma anjing liar. Benar. Kalian semua benar. Aku cuma anjing gila. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau pikir kau sedang apa? Lepaskan dia. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Tangkap dia. Austin, kamu sudah gila? Ayah, mungkin dia kena rabies. Dia memang dekat dengan anjing liar itu. Pasti dia kena rabies. Dia sudah jadi gila. Betul. Aku sudah gila. Mulai hari ini, kalau ada yang berani masuk ke halaman ini lagi, aku akan hilang kendali dan menggigit kalian sampai mati. Austin, kamu tidak takut kalau aku putus hubungan denganmu? Bukankah aku cuma anjing rabies? Sejak kapan aku jadi anakmu? Kamu. Jangan bicara seperti itu, minta maaf pada ayah sekarang juga. Apa kamu benar-benar mau kembali menjadi gelandangan? Sejak aku kembali ke keluarga Ferris, aku selalu menerima penghinaan dan cemoohanmu. Aku kedinginan dan kelaparan, dihina dan dipukuli oleh kalian semua. Kalau tahu begini, aku tidak akan pernah pulang. Ayah, kalau Austin benar-benar tidak mau tinggal di rumah, ada toko kosong di sisi selatan. Kenapa tidak kita suruh dia pindah ke toko di sisi selatan untuk memulihkan diri? Ide bagus.
Karena dia sudah gila, maka agar dia tidak menyakiti orang lain, kita harus mengirimnya pergi. Dia keras kepala seperti binatang. Mulai hari ini, Austin dikirim ke toko kosong di sisi selatan. Begitu kondisinya membaik, kita akan bawa dia kembali. Hanya setelah Austin, sang anak sulung, tersingkir, tidak akan ada yang mengancam posisiku sebagai putra mahkota. Tuan muda, kau cuma membiarkan mereka mengusirmu seperti ini? Daripada menderita di keluarga Ferris, lebih baik aku pergi dan memulai usahaku sendiri mencari jalanku sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti. Kau mengembara bertahun-tahun dan akhirnya berhasil kembali. Tuan dan Nyonya tidak berusaha menebus semua tahun penderitaanmu. Itu satu hal. Tapi mereka bahkan meremehkanmu karena tidak sepintar tuan muda kedua. Aku hanya kasihan padamu. Berhenti menangis. Daripada begitu bantu aku membersihkan tempat ini. Aku akan membuka penginapan di sini, yang akan terkenal di mana-mana. Atau... Tuan muda, kau bisa memasak? Bukan cuma bisa. Aku ahlinya. Ayo kita lakukan. Sapu debunya dulu. Oke. Sebelum aku kembali ke masa lalu, aku hanyalah seorang pemilik restoran kecil modern yang juga bos kutu buku IT. Aku main game dan masak, baca buku sejarah, dan nyaris bisa hidup. Ini tahun ketiga Taichu. Sang permaisuri lebih menyukai militer daripada seni. Dari sarjana sampai pedagang, pedagang berada di posisi terbawah. Tapi dengan pemberontakan, dan semuanya perlu dimulai ulang ini waktu yang tepat untuk cari uang. Makanan adalah segalanya bagi orang. Penginapan surga. Itu akan jadi namanya. Tuan muda, kau juga bisa menulis? Bisa dibilang tidak jelek. Ayo kita pasang. Penginapan surga. Dan begitu saja? Kurang lebih. Pria itu. Kenapa wajahnya sangat familiar? Bukankah jauh lebih baik? Kelihatan bagus. Dia mirip pria yang merangkak lewat lubang anjing beberapa hari lalu. Waktu itu dia seperti anjing liar. Sekarang, dia sudah jadi orang yang berbeda, dia malah jadi manajer. Kue berry, kue berry, kue berry segar. Bu, ini apa bu? Harganya berapa? Ini kue berry, Nona. 10 biji cuma 1 koin. 1 koin. Buat 20 biji saja. Ini, ambil saja sekarungnya. Cucuku sudah kelaparan sampai mau mati. Kasih saja 1 koin. Cuma 1 koin. Aku mau beli dedak untuk dimasak. Kalau terus-terusan makan kue beri ini, seisi keluarga bisa mati. Saat ini di kota, semua pedagang jualan kue beri ini. Bertahun-tahun perang terus-menerus, ditambah kelaparan dan banjir. Rakyat kekurangan makanan dan pakaian, mereka cuma bisa mengganjal perut dengan buah liar ini. Tapi buah-buahan ini tak bergizi, dan sulit sekali dicerna. BAB berdarah dan usus pecah sudah biasa. Sering terjadi, tapi selain buah liar ini, rakyat biasa nyaris tak punya apa-apa lagi untuk mengisi perut. Bu. Terima kasih, dermawan. Terima kasih, cucuku selamat. Terima kasih banyak. Makanan yang seenak ini ternyata satu-satunya makanan orang-orang. Zoe, ada apa? Hei. Bangun, Zoe. Dia tidak bernapas. Kenapa kalian cuma berdiri saja? Dia tersedak. Cepat gunakan manuver Heimlich. Apa? Aku lupa ini zaman kuno. Standar pengobatannya sangat rendah. Pertolongan pertama modern yang paling dasar pun mereka tidak tahu. Ya ampun. Minggir. Cepat. Dasar cabul kurang ajar. Turunkan dia sekarang juga. Dia sudah berhenti bernapas. Kamu mau dia sampai mati pun tidak tenang? Tidak. Kalau kamu terus menghalangi, dialah yang tidak akan tenang. Beraninya kau. Hentikan. Berani sekali kau, Austin. Mengganggu wanita baik-baik di siang bolong? Aku akan laporkan ke ayah. Zoe.
Kamu baik-baik saja? Aku jelas-jelas sudah mati karena sesak napas. Aku hidup lagi. Barusan kamu tersedak. Kamu hampir mati tersedak. Aku pakai teknik pertolongan pertama padamu. Sekarang kamu sudah baik-baik saja. Tak usah berterima kasih. Tadi kamu benar-benar menyelamatkannya? Memangnya mau apa lagi? Aku cuma rakyat biasa. Mungkinkah aku mau membunuhnya di jalanan? Siapa kamu? Bagaimana kamu punya keahlian medis yang hebat seperti itu? Dia jelas-jelas sudah tidak bernapas lagi. Kamu malah menghidupkan yang mati. Dia jelas-jelas tidak bernapas tadi. Kamu benar-benar menghidupkannya kembali. Ini bukan semacam teknik kebangkitan. Ini. Lupakan, meski ku jelaskan padanya. Orang zaman dulu tidak akan mengerti apa itu manuver Heimlich. Ini rahasia leluhur. Tak perlu ditanya. Kamu menyelamatkan nyawaku. Aku akan mengingatnya selamanya. Aku akan melakukan segala daya untuk membalas kebaikanmu. Bukan apa-apa. Sudah kubilang, tak perlu membalasnya. Jangan menghalangi urusanku. Karena kamu sudah buka usaha, tak ada alasan untuk menolak pelanggan. Haha, Nona, mau pesan apa? Bawakan kami 1 porsi dari setiap menu andalanmu. Segera disiapkan, silakan duduk. Daisy, hidangkan teh. Siap. Silakan dicoba, Nona. Yang mulia. Arya, bagaimana rasanya menurutmu? Aku sudah makan di banyak restoran di ibu kota, semuanya sudah kucoba. Tapi sebenarnya menurutku, tidak ada yang seenak tempat ini. Benar juga. Dan hidangan-hidangan ini berbeda dari yang pernah ku dengar. Lihatlah, Nona, ini semua adalah resep turun-temurun keluargaku. Jika kalian suka, sering-seringlah kembali. Baiklah. Selamat menikmati, Nona. Sebenarnya, ini cuma masakan tumis sederhana. Hanya saja garam halus di zaman dulu sangat langka. Hanya ada garam kasar yang pahit dan sepat. Saat keluarga biasa memasak, makanannya tentu tak enak rasanya. Tapi bagi orang zaman dulu, cara membuat garam yang hampir seperti rahasia militer, tak sebaik orang modern, hanya dengan panci, kain, dan arang. Sederhana menghasilkan garam halus seputih salju, murni tanpa rasa pahit. Kualitasnya mengalahkan garam upeti. Apa yang kau katakan? Ayah, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kakak laki-lakiku bukan cuma membuka penginapan, tapi dia juga menggoda wanita-wanita terhormat di jalan. Bahkan ada kerumunan yang menonton. Dia benar-benar mencoreng nama keluarga Ferris di mata orang. Ayah, Austin itu sudah bertahun-tahun mengembara. Pasti dia sudah terbiasa dengan hal-hal buruk. Kalau kita cuma mengusirnya dari keluarga Ferris, itu malah akan merusak reputasi kita. Kita harus menghukumnya dengan keras. Ini keterlaluan. Aku akan ke sana sebentar untuk menghancurkan tolak anak itu. Aku akan memberinya pelajaran. Ayo pergi. Nona, apakah kau pekerjanya atau istrinya? Aku adalah pelayannya. Pelayannya? Tuanmu ternyata seorang tuan muda? Kalau dia seorang tuan muda, mengapa dia ada di sini membuka penginapan surga? Austin, bukankah dulu kau suka merangkak lewat lubang anjing? Cepat merangkak lewat. Siapa namamu, pemilik? Austin, dan aku harus memanggilmu apa, Nona? Namaku Arya. Ini sahabat dekatku, Lily. Kami berdua anak pedagang. Bisnis sedang sulit belakangan ini, jadi kami keluar untuk menjernihkan pikiran. Bisnis memang sulit akhir-akhir ini. Dengan kaisar terdahulu turun takhta dan ratu naik takhta, ada kerusuhan di mana-mana. Tapi jangan khawatir. Kalau kalian bisa melewati beberapa tahun ke depan ini, hari-hari yang lebih baik akan datang. Buku sejarah SMP ku bilang bahwa dalam beberapa tahun, Raja Ilahi akan memimpin Ironvale menuju era agung. Negara akan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan pengemis kecil di jalanan akan menjadi kaya raya. Oh, benarkah menurutmu? Tapi rakyat sekarang memang sudah terlalu lama menderita. Sudah waktunya mereka hidup dengan baik.
Benar atau tidaknya perkataanku, kalian akan melihatnya sendiri. Kalau kalian para nona merasa masakanku lumayan enak, datanglah sering-sering. Baiklah. Ah. Lily. Ayo pergi. Apakah ini barang yang ditinggalkan oleh kedua nona itu? Stempel perintah jadenya tertinggal di penginapan itu. Stempel jade perintah yang diberikan kaisar terdahulu padamu? Tepat. Stempel itu bukan cuma bisa memerintah ribuan pasukan, tapi juga akan membongkar identitasku. Aku harus mencarinya dengan cepat. Ya, Yang Mulia. Berhenti. Tuan muda, aku tidak tahu masakanmu selezat ini. Di hari pertama kita buka, banyak sekali orang yang datang. Aku punya banyak bakat. Austin, kau anak durhaka, pengkhianat. Hari ini ayah akan memukulmu sampai mati. Masuk ke dalam dan jangan keluar. Tidak, kalau mereka berani mengangkat tangan pada tuan muda, setidaknya aku bisa coba menghalanginya. Kamu, Austin, tidak hanya kau meraba wanita baik-baik di tempat umum, sekarang kau malah bersenang-senang dengan pelayanmu sendiri. Bajingan seperti kau sungguh mempermalukan nama keluarga Ferris. Hari ini, sebagai ayahmu, aku harus memberimu pelajaran. Kalau aku tidak mencambukmu sampai kulitmu sobek, itu berarti aku gagal sebagai seorang ayah. kau sudah gagal bertahun-tahun. Jadi apa bedanya sedikit lebih lama? Kamu, begitukah caramu berbicara pada ayahmu? Kemarilah dan terima cambukanmu. Kau memperlakukan bawahanmu hanya dengan kekerasan dan hinaan. Semua orang takut padamu di depan, tapi mereka mengutukmu di belakang. Jadi di matamu, Daisy dan aku pasti hanya terlibat dalam hal-hal kotor. Kau tidak bisa membayangkan bahwa ada pelayan setia seperti Daisy di dunia ini. Soal melecehkan wanita itu omong kosong belaka. Kau hanya mencari alasan untuk menghukumku. Ayah, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Austin hanya membuat-buat alasan. Kalau orang-orang di ibu kota tahu keluarga Ferris punya playboy seperti ini dan kita tidak berbuat apa-apa, reputasi kita akan hancur cepat atau lambat. Kalau ini sampai ke Yang Mulia, pasti akan mengakhiri masa depan keluarga Ferris. Dasar anak kurang ajar, terima cambukan ini. Segel pengiriman pasukan. Ini, sekarang, trik apa lagi ini? Hamba sangat ketakutan. Hamba tidak bermaksud melampaui batas kepada arwah mendiang kaisar di atas. Tolong hukum hamba atas dosa-dosa hamba. Kakak kedua, apa yang sebenarnya terjadi? Segel Giwang Komando Angkatan Darat ada di sini. Beraninya kau, anak kecil seperti kamu, ikut campur. Ayah, apa itu segel Giwang Komando Angkatan Darat? Segel Giwang Komando Angkatan Darat ini adalah hadiah dari mendiang kaisar selama masa pemerintahannya kepada jenderal besar. Itu dapat memobilisasi ribuan pasukan. Melihat segel ini seperti melihat mendiang kaisar sendiri. Mendiang kaisar telah meninggal, tetapi otoritasnya tetap ada. Ini. Segel militer apa? Semua orang langsung berlutut. Hah? Ini ditinggalkan tamu. Aku harus menjaganya. Kamu anak durhaka. Kamu tahu segel ini apa? Orang serendah kamu mana mungkin punya ini. Sudah kubilang, tamu yang meninggalkannya. Segel militer apa? Kurasa kamu bapak, mata bapak sudah rabun. Ayah, Austin memang tidak tahu. Kurasa dia bahkan tidak sadar betapa berkuasanya segel ini. Kota ini banyak orang kaya, berkeliaran di jalan. Mungkin kakakku lihat segelnya bagus, lalu mencurinya, berpikir bisa dijual mahal di Gadai. Kamu baru saja bilang, stempel giok ini ditinggalkan oleh tamumu. Ya. Omong kosong. Kamu tahu nggak pemilik stempel ini adalah orang yang jauh dari jangkauan orang biasa, seorang raja sejati? Kenapa sih orang sekuat itu mau datang ke bar kecil dan tersembunyi seperti ini? Aku bakal menghabisi nyawamu. Ini cuma sepotong giok berkualitas tinggi. Apa benar segila yang kamu katakan? Aku akan membunuhmu.
Ayah. Aduh, ayah, kamu memukulku. Astaga. Bocah nakal. Tampaknya dulu aku benar-benar membuat keputusan yang salah. Ketika meninggalkanmu di sini hari itu, niatku adalah agar kau tidak mengganggu pemandangan di Ferris Manor. Tak kusangka di sini, kau malah membuat masalah dan mengganggu wanita baik-baik. Akan kuhajar kau sampai mati. Aku. Akan kuhajarmu. Akan kuhajarmu. Ayah, tolong. Kalian masih berani mengangkat tangan? Kau, bocah nakal. Kalau seorang ayah tak punya hati, mana mungkin anaknya diharapkan untuk patuh? Dari yang mereka bilang, benda ini cukup berharga. Kita harus menyimpannya dengan aman sampai kedua wanita itu kembali untuk mengambilnya. Ayah, segel giok ini, dia pasti mengambilnya saat para pejabat tidak melihat, dia cuma mencurinya. Daripada menunggu mereka menemukan kita, lebih baik kita serahkan dia untuk melindungi reputasi ayah. Baik. Duduklah, ayah. Seseorang ikat dia. Bawa dia ke polisi sekarang juga. Oh, jadi kau mau serahkan aku? Benar. Dengan tuduhan apa? Tangan panjang, pencuri kecil. Lalu bagaimana dengan memperlakukan anak sendiri dengan buruk, menyiksa darah daging sendiri, menjebak aku, dan menghancurkan reputasiku? Apa hukumannya untuk itu? Kamu cuma ngomong kosong. Austin, perkataanmu harus ada buktinya. Kamu bilang kami menindasmu, tapi semua orang di rumah ini tahu yang sebenarnya. Jelas-jelas kamu yang suka melawan dan mengacaukan keluarga Ferris. Kenapa sekarang kamu yang membalikkan keadaan? Dan kalian semua terus menuduh kalau aku orang jahat dan pencuri. Kalian menuduhku melakukan semua kejahatan ini. Tapi, apa kalian punya bukti? Bukti? Stempel giok di tanganmu itu buktinya. Melihat kondisimu sekarang, kalau bukan mencuri, mana mungkin kamu bisa dapat stempel giok? Kalau kamu masih tidak mau mengaku, nanti di pengadilan, saat interogasi dimulai, kamu tidak akan nyaman. Kuharap mereka pakai siksaan terburuk untuk menghancurkan Austin dan membuatnya cacat total. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengancam posisiku sebagai penerus. Akan kukatakan untuk terakhir kalinya, stempel giok ini ditinggalkan oleh tamuku. Aku tidak mencurinya. Bahkan, di pengadilan, aku akan mengatakan hal yang sama. Baik. Sampai sekarang kamu masih menggertak. Baik, kamu bilang stempel giok ini ditinggalkan oleh tamumu. Di mana dia? Mungkin seorang bangsawan datang ke orang hina sepertimu. Barang itu milikku. Tuan Ferris tidak mencurinya. Ini sesuatu yang hilang dariku. Bukan barang yang dicuri Austin. Dan ini dia. Bukannya Arya ikut denganmu? Giok inilah yang hilang darinya. Dia tidak bisa datang, jadi menyuruhku untuk mengambilnya. Oh begitu. Barang yang begitu berharga. Jaga lebih baik lain kali. Austin, sekarang kau sudah belajar menyewa orang untuk berakting, berpura-pura untuk memindahkan barang curian. Austin, kupikir setelah bertahun-tahun kau pergi, kau hanya seorang yang gagal total. Selama kau berkelakuan baik, keluarga Ferris masih sanggup menanggungmu. Tapi aku tidak menyangka kau sudah busuk sampai ke tulang sumsum, mengganggu wanita dan melakukan pencurian kecil-kecilan. Sekarang, kau bahkan menyewa orang untuk berakting memindahkan barang curian. Kau benar-benar mengecewakanku. Katakan, Tuan Ferris, kapan kau mengganggu wanita manapun? Itu karena aku menyelamatkanmu hari ini, dan ada yang melihatnya. Jadi, mereka bilang aku melecehkanmu. Ini konyol. Hari ini aku makan kerupuk nasi, dan hampir saja mati tersedak. Austin melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan nyawaku. Kalian adalah keluarganya. Bagaimana bisa kalian menjebaknya seperti ini? Ayah, aku kira wanita ini adalah bangsawan tingkat tinggi, tapi tak kusangka dia makan kerupuk nasi. Sepertinya dia tidak berstatus tinggi, kita tidak perlu takut padanya. Kalau dia benar-benar nona dari kalangan atas, dia tidak akan makan kerupuk nasi. Ini benar-benar omong kosong. Austin bahkan bukan dokter. Untuk seorang nona sepertimu, dia mengabaikan semua norma kesopanan dan bersentuhan fisik denganmu di depan umum. Itu benar-benar menjijikkan. Bagaimana menyelamatkan nyawa bisa menjijikkan kepala batu dan kolot? Wajar saja kau tidak layak bertugas.
Aku mengandalkan warisan keluarga untuk menduduki jabatan yang sederhana. Tapi, karierku tak pernah berkembang. Selama bertahun-tahun ini, aku tak membuat kemajuan apapun. Ini selalu menjadi titik lemahku. Bocah kecil ini berani bersikap begitu sombong. Kau, meski aku tak pernah menduduki posisi tinggi, aku tetap seorang pejabat pemerintah. Beraninya kau menghina aku. Itu penghinaan terhadap Yang Mulia sendiri. Kau tak lebih dari parasit yang tak berguna. Yang Mulia seharusnya mengusir kalian semua, sekumpulan pengangguran. Kau memang berani. Berani mengatakan kebenaran seperti itu. Ini ayah kandungmu. Bagaimana kau bisa bertahan dengannya? Tinggal bersamanya selama ini. Tidak selama itu juga. Hanya 2-3 tahun. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Kau benar-benar membuatnya marah. Dia benar-benar akan mengangkat tangannya untukmu. Tidakkah kau lihat cambuknya? Tunggu, kalian berdua. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Apa yang kau lakukan? Siapa yang suruh kau menangkisnya untukku? Dengan kulitmu yang lembut itu, cuman satu cambukan dari cemeti ini, kau pasti babak belur. Aku cukup kuat untuk menahannya. Kau kurang ajar. Aku yakin perempuan ini adalah selingkuhanmu. Ada apa ini? Menangkap cemeti dengan tangan kosong? Dia jago juga. Aduh, ayah. Aduh, ayah. Nona, tunggu. Pahlawan wanita, jurusmu hebat. Harusnya kau beritahu aku kalau kau sehebat ini. Kalau begitu aku tidak akan menangkisnya untuknya. Sakitnya sia-sia. Dasar brengsek yang sombong. Beraninya kau menyerang pejabat pemerintah. Ayah sudah baik hati datang menemuimu, tapi kau malah tidak tahu terima kasih. Itu saja sudah keterlaluan, lalu kau bawa selirmu untuk menyerangnya dengan jahat. Apa kau sadar? Kalau kasus seperti ini dilaporkan ke pihak berwajib, hidupmu akan berakhir. Aduh, tadi kau bilang aku melecehkannya. Sekarang kau bilang dia selirku. Tuduhan macam apa yang mau kau lemparkan padaku? Bisakah ceritamu konsisten sebelum mencoba menjebakku? Austin Ferris, berhenti cari-cari alasan. Kau dan perempuan jahat ini menyerang ayah. Itu fakta yang tak terbantahkan. Anakku, saudaraku. Ayah, perempuan jahat itu memukulku. Diam, kau sampah kotor yang berisik. Aku adalah jenderal tak terkalahkan dari Iron Valley, Yao Qingsu. Berani-beraninya melawan atasan? Hukuman apa yang pantas untukmu? Jenderal Besar. Hamba memberi salam kepada Jenderal Besar. Mohon tenang, Jenderal Besar. Saya tadi sudah keterlaluan. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Jadi Anda adalah Jenderal Yao Qingshu. Satu-satunya jenderal perempuan dalam catatan sejarah. Di usia muda, Anda mengikuti ayah dan kakak-kakak Anda ke medan perang. Anda bahkan membantu permaisuri menaklukkan wilayah. Anda menghancurkan negara-negara musuh. Selain pertumbuhan ekonomi Iron Vale, militer mereka dulu benar-benar yang terbaik di benua ini. Membuka penginapan ini ternyata sepadan. Tamu pertama saya adalah seorang jenderal. Hari ini saya makan biskuit Neil dan hampir mati tersedak. Austinlah yang mengabaikan gosip dan menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak peduli apa tujuan Anda hari ini. Tapi jika Anda tidak menghormati pria yang menyelamatkan nyawa saya, Anda harus berurusan dengan saya. Saya tidak akan mengizinkannya. Hamba tidak berani. Hamba mohon diri. Hamba pamit. Jenderal Yao. Terima kasih atas bantuanmu tadi, Jenderal Yao. Bukan apa-apa. Hari ini, Anda juga menyelamatkanku. Semua yang terjadi hari ini aku lihat semuanya. Anda adalah anak kandung mereka. Kakak kandung mereka sendiri. Bagaimana bisa mereka memperlakukanmu seperti ini? Ceritanya panjang. Aku menghilang sejak masih sangat kecil. Jadi, hubungan kami tidak terlalu dekat. Yang Mulia, katakan padaku, bagaimana bisa ada keluarga yang begitu kejam? Anak mereka hilang bertahun-tahun. Dan akhirnya mereka mendapatkannya kembali. Alih-alih menyayanginya dan berusaha menebus segalanya, mereka malah memperlakukannya dengan sangat kejam. Mungkin karena dia besar di tempat lain, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan yang mereka besarkan, adik tiri yang mereka asuh. Beberapa orang tua lebih menyayangi anak yang sedang berjuang. Beberapa orang tua lebih menyukai anak yang sukses. Dalam hal itu, dia sebenarnya cukup mirip denganku. Aku sudah mengingatkan Yang Mulia pada kenangan yang menyakitkan. Ini salahku.
Meskipun kita adalah penguasa dan bawahan, kita sudah berteman baik sejak kecil. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, tadi saat kau pergi menemui Tuan Ferris, kau tidak membiarkannya mengetahui tentang kita mengenai identitasku, kan? Tenang saja, Yang Mulia. Dia hanya tahu identitasku. Sejak aku naik tahta, Tuan Ferris adalah satu-satunya orang yang berani mengatakan yang sebenarnya padaku. Jadi aku ingin menghargai persahabatan langka ini. Aku membunuh kakakku untuk merebut tahta. Bagi orang lain, kekuasaanku tidak sah. Aku harus memberikan lebih dari penguasa manapun sebelumnya. Mencurahkan seluruh tenagaku untuk menjaga kestabilan kekaisaran ini. Ayah, aku benar-benar tidak tahu itu adalah Jenderal Yao. Hei, kamu? Turun. Berlutut. Yao Qingshu itu satu-satunya putri dari Jenderal Besar. Sekarang dia mengikuti Yang Mulia, berperang ke seluruh penjuru negeri. Prestasi militernya sangat legendaris. Kalau kita menyinggungnya, apakah aku masih punya kesempatan untuk naik pangkat? Dasar bodoh. Austin Ferris baru saja pergi dan dia sudah keluar untuk merayu. Ini benar-benar keterlaluan. Suamiku, sedang apa kau? Kenapa kita tidak bisa bicara baik-baik? Dan kau, lihatlah tingkah lakunya. Ini semua karena kau memanjakannya. Dia sama sekali tidak fokus belajar dan hanya berencana menjatuhkan kakaknya. Kurasa keluarga Ferris akan hancur cepat atau lambat oleh si bodoh ini. Aku sangat marah. Suamiku, Baginda benar-benar ingin menemuiku. Ini sepanjang hidupku. Ini yang pertama kalinya. Dasar bodoh. Nick, bangun, cepat. Aduh, benar-benar? Ayah semakin pilih kasih pada kakak. Aku hanya ingin membantu. Aku takut kakak akan merusak nama baik keluarga Ferris. Itu hanya sebuah kesalahan. Mendua, Anak baik, ibu tahu kau tidak bermaksud begitu. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua salah Austin Ferris. Dia sama sekali tidak mau bekerja sama. Dia jelas-jelas si kakak, tapi selalu menyusahkan anak kita. aku harus mengusir Austin Ferris dari ibu kota untuk selamanya dan menyingkirkannya. Pangeran Barton, bulan lalu, aku menugaskanmu penanganan bantuan bencana. Kenapa belum selesai juga? Yang Mulia, dananya tidak cukup. Tidak cukup? Dana dari kas negara sudah dialokasikan semua untuk bantuan. Lalu kamu bilang padaku, dananya tidak cukup? Bantuan banjir bukan hal sepele. Uang dari kas negara hanya cukup untuk pasukan dan petugas. Bahkan untuk persediaan saja tidak cukup. Kamu? Kalau begitu, menurut Paman Raja, harus bagaimana? Yang Mulia, di tahun-tahun awal, Anda terus berperang. Kas negara sudah defisit. Kalau mau mengisinya kembali, ada satu cara. Cara yang terbaik dan tercepat, yaitu menaikkan pajak. Pangeran Barton menyampaikan poin yang valid. Namun, setelah bertahun-tahun perang terus-menerus, rakyat jelata sudah lama menderita tak terkira. Dari mana mereka bisa dapatkan cara untuk bayar pajak lebih? Bertahun-tahun perang diperjuangkan untuk mengamankan kedamaian Iron Valley kita. Membayar pajak adalah kewajiban mereka. Tanpa perlindungan pasukan kita, bagaimana mungkin mereka hidup dalam kedamaian dan kemakmuran seperti ini? Mereka tinggal di tanah Iron Valley. Cukup. Masalah kenaikan pajak akan dibahas nanti. Kalian boleh pergi untuk saat ini. Bantuan bencana di Ellenshire sangat mendesak. Semoga Yang Mulia dapat menyelesaikannya dengan tegas. Jika tidak, tanah akan dipenuhi mayat. Yang Mulia, Pangeran Barton adalah satu-satunya saudara mendiang Kaisar. Saat mendiang Kaisar masih hidup, beliau memperlakukannya dengan sangat longgar. Dia terbiasa tidak disiplin. Mohon jangan dipikirkan. Dia terlalu sombong. Dia tahu tahtaku tidak mudah didapatkan. Jadi dia terus memprovokasiku. Sangat ingin menggantikan posisiku. Yang Mulia, Tuan Ferris telah tiba. Suruh dia masuk. Baik, Yang Mulia.
hamba yang hina, memberi hormat kepada yang mulia. Tuan Ferris, Anda salah memberi hormat, bukan? Beta sangat ketakutan. Beta bersalah. Apakah mungkin Jenderal Yao mengadukan kepada Yang Mulia? Ini tidak mungkin untuk menyelesaikan dendam lama, bukan? Cukup. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena posisi Menteri Ritus kosong. Bagaimana pendapatmu? Apakah Yang Mulia maksud Yang Mulia ingin Beta mengambil jabatan itu? Kamu belum dipromosikan di ibu kota selama bertahun-tahun. Melihat kesetiaanmu yang tak tergoyahkan, aku akan memberimu kesempatan untuk melayani. Mulai sekarang, kamu harus memberi contoh dan menunaikan tugasmu. Sebagai seorang subjek dan seorang ayah, kamu harus memberi contoh yang baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kamu boleh pergi. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, Wakil Menteri Ferris telah sangat keras dan kasar terhadap Tuan Ferris. Mengapa kamu memberinya promosi? Seni kepemimpinan terletak pada keseimbangan. Bukan berarti aku nggak mau langsung pecat dia untuk membela Austin Ferris. Tapi dia itu ayah kandung Austin Ferris. Aku ingin mempromosikan Austin di masa depan, dengan keluarga yang bisa diandalkan di belakangnya jauh lebih baik daripada dia sendirian. Oh, begitu. Tapi aku cuma bisa kasih peringatan dulu. Kalau dia nggak bodoh, pasti dia tahu gimana dia harus bersikap ke Austin Ferris mulai sekarang. Yang Mulia, makan siang sudah siap. Kok aku rasa skill dapur jadi menurun ya? Makanan ini rasanya kurang sesuatu. Mungkin. Yang Mulia habis dari tempat Pak Ferris jadi lidahnya dimanjain. Sekarang jadi pilih-pilih masakan koki. Ngomong-ngomong, aku jadi ngidam banget. Sudah lama aku tidak ke penginapan surga. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Aku juga ingin mendengar. Wawasan apa yang ingin dibagikan T.N. Ferris untuk kita? Apa yang terjadi? Kondisi lamamu kambuh lagi? Aku akan meminta tabib istana memeriksamu segera. Itu hanya penyakit lama yang kronis. Setelah bertahun-tahun, bahkan tabib istana pun sudah putus asa. Aku sudah lama berdamai dengan itu. Aku hanya berharap selama hidupku, aku bisa melihat dengan mataku sendiri zaman keemasan Iron Valley yang mulia. Aku akan mencari tabib terbaik di seluruh dunia. Asalkan mereka bisa menyembuhkanmu, aku akan memberikan apapun kepada mereka. Wah, maaf ya semuanya. Hari ini makanan sudah habis. Kalau mau makan bisa menginap saja dulu. Besok makanannya akan diantar ke kamar. Tuan Ferris, kami datang dari jauh. Bisa bantu kami? Oh, ini Jenderal Yao dan Arya. Lumayan, Tuan Ferris. Heavens Inn-mu, dalam waktu singkat, bisnisnya sangat lancar. Mereka semua suka masakan tuan muda kami, yang master kami memang berbakat di dapur. Banyak pejabat di ibu kota datang mencoba, dan semuanya memuji, bahkan lebih enak dari jamuan negara. Kabarnya menyebar dari mulut ke mulut, sekarang permintaannya melonjak setiap hari. Hanya menyebar dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Sekarang, permintaan harian sudah tidak bisa kami penuhi. Jangan bicara seperti itu. Ini Jenderal Yao dari Iron Vale. Beliau adalah salah satu lingkaran dalam Baginda. Sedangkan penginapan kami ini hanya usaha makanan kecil-kecilan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan koki istana? Tuan Ferris adalah pria yang sangat berhati-hati. Tapi di Heavens Inn ini masakannya memang luar biasa. Lebih baik dari koki istana. Saya jamin. Tenang saja. Saya tidak akan melaporkan kalian kepada Baginda. Terima kasih, Jenderal Yao. Daisy, cepat! Keluarkan hidangan baru yang kami kembangkan untuk dicicipi oleh kedua nyonya ini. Segera. Arya, Jenderal Yao, silakan lewat sini. Para nyonya, silakan, coba hidangan baru kami.
Rasa ini, tentu saja, benar-benar unik, sangat gurih dan harum, luar biasa lezatnya. Pantas saja bisnis di sini sangat ramai. Tuan Ferris, apa sebenarnya rahasia resep Anda? Ini adalah resep rahasia. Ini? Bukankah ini semua bahan obat? Mungkinkah kamu memasukkan obat ke dalam makanan? Itukah sebabnya semua orang sangat menyukainya? Tidak, mana mungkin. Ini adalah ibu kota. Jika aku berani melakukan itu, bukankah aku hanya menunggu untuk dipenggal? Ini bukan benar-benar obat. Ini hanya rempah-rempah. Ketika kedua ini dicampur bersama, mereka dapat mengeluarkan rasa terdalam makanan. Itulah sebabnya, kamu merasa ini sangat lezat. Tuan Ferris, bagaimana kamu menemukan tentang resep rahasia ini? Memasukkan beberapa bunga lawang dan kayu manis ke dalam rebusan, bukankah itu cukup umum? Hanya saja, di zaman kuno ini, masakan utama belum berkembang, jadi orang tidak tahu cara menggunakan bumbu-bumbu ini. Ini semua berdasarkan percobaan tak terhitung, dan pengalaman yang didapat. Apakah sakit lagi? Tidak apa-apa. Jenderal Yao, ada apa? Ini masalah kronis. Dulu, dia bertempur di mana-mana bersama Yang Mulia, lalu tiba-tiba dia terkena penyakit ini. Tenggorokannya bengkak, ada benjolan keras, dia sulit menelan. Tabib istana bilang, itu penyakit Shiwang. Penyakit Shiwang? Penyakit apa itu? Itu penyakit terminal yang tak tersembuhkan. Penyakit ini akan perlahan menghabiskan energi tubuh. Lalu tubuhnya akan merana sampai meninggal. King Shu sudah kelelahan demi aku. Berjuang di medan perang. Usianya sudah 22 tahun, tapi dia belum pernah memikirkan pernikahan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya membela tahtaku. Tapi tepat saat kerajaan sudah aman, dia jatuh sakit. Biar saya lihat. Hati-hati. Jangan sembarangan sentuh. Masa kamu tidak tahu? Biarkan dia melihat. Kamu lupa, waktu itu di restoran, kamu hampir mati tersedak. Itu Tuan Ferris. Dia yang menyelamatkan nyawamu. Ya. Silakan duduk. Penyakit wasting ini bukan masalah besar. Penyakit wasting itu bukan penyakit serius. Jenderal Yao, selama Anda mengikuti resep saya, pada waktunya, Anda pasti akan sembuh. Anda serius? Tapi tabib istana bilang itu penyakit wasting. Di seluruh Iron Valley, tidak ada yang tertular ini pernah sembuh. Tuan Ferris, Anda tidak perlu menghibur saya. Setelah Anda terkena ini, kematian hanya soal waktu. Bagaimana saya menjelaskan bahwa penyakit wasting yang disebut-sebut ini sebenarnya hanya kekurangan yodium yang umum. Biasa dikenal sebagai gondok. Singkatnya, Anda hanya perlu makan lebih banyak garam. Dan, tunggu sebentar, aku akan memberimu sekantong garam. Saat kamu kembali, suruh dapur untuk menggunakan garam yang kuberikan untuk memasak. Kurang dari sebulan, kondisimu akan membaik banyak. Aku punya penyakit mematikan, dan kamu bilang makan lebih banyak garam akan membantu. Kalau tidak membaik, kamu bisa kembali dan mencari masalah denganku sebulan lagi. Tuan Ferris. Kedai minuman lokal biasanya menyajikan makanan yang hambar dan tak berasa. Kalau mereka menambahkan garam untuk rasa, biasanya pahit dan sulit ditelan. Barley bisa dimakan bahkan dengan minuman. Tapi kenapa masakanmu tidak punya masalah ini? Aduh, jujur saja. Menyuling garam halus mungkin mudah bagi orang zaman sekarang, sangat sederhana. Tapi, di zaman kuno dulu, itu adalah teknologi yang revolusioner. Biayanya juga sangat tinggi. Hanya bangsawan dan keluarga raja yang mampu membelinya. Dan meski begitu, kualitasnya biasa saja. Sejujurnya, ini adalah rahasia turun-temurun. Aku seharusnya tidak membocorkannya. Aku takut nenek moyangku akan menghukumku. Tapi, kalau kalian berdua mau, kalian bisa langsung minta padaku. Ambil sebanyak yang kalian mau. Austin Ferris ini tidak jujur sama kita. Hubungannya dengan keluarga Ferris sangat buruk. Dia dapat teknik keluarga ini dari mana? Tapi bersikap hati-hati seperti ini adalah hal yang baik. Kalau kamu membawa harta,
pasti ada yang mengincar. Hah, Arya, ada apa? ayah pergi ke istana hari ini, dan dimarahi habis-habisan oleh Baginda soal masalah pajak. Baginda benar-benar marah sekali. Haha, kita tidak seharusnya membicarakan urusan politik. Tuan Ferris. Terus, cuma kita bertiga di sini. Khawatir ada yang bakal ngadu? Arya benar. Di warung kecil ini, bahkan kalau kita memaki Baginda, siapa yang peduli? Aduh, Tuan Ferris. Apa Bapak sama seperti orang-orang kolot yang bilang wanita tidak boleh bahas politik dan cuma harus di rumah menjahit? hei, aku tidak pernah bilang begitu. Jangan coba-coba menyalahkanku. Kita punya jenderal wanita yang hebat di sini. Kalau aku bilang begitu, aku pasti bakal kena getahnya. Kalau gitu, ayo, kasih tahu, bagaimana seharusnya pajak saat ini ditangani? Aku mau bagi pendapatku tentang ini. Mengenai pajak, pasti harus ditarik. Ratu yang sekarang baru saja membawa kedamaian ke negeri ini. Meski perang sudah berakhir dan keadaan damai, tak ada yang berani menyerang. Tapi kalau suatu bangsa ingin makmur, maka harus mengembangkan ekonominya. Tapi pengembangan ekonomi bergantung pada pajak. Melatih tentara butuh uang, bantuan bencana butuh uang. Semuanya butuh uang. Hanya ketika kekuatan nasional dan militer kuat, baru bisa disebut bangsa yang kuat. Kami paham maksudmu. Tapi rakyat baru saja selamat dari perang, mereka bahkan belum mapan. Kalau kita paksa mereka bayar pajak sekarang, bukannya malah memperburuk keadaan? Seorang penguasa yang sama sekali tidak peduli pada rakyatnya sendiri, apakah bisa dianggap penguasa yang baik? Tapi saat anggaran negara ketat, selain menarik pajak, apakah ada cara yang lebih baik? Jadi kamu juga berpikir kita harus memaksa pajak untuk mengisi kas negara dulu? Sepertinya dia tak beda dengan Barton. Sama sekali tidak. Saat saya bicara soal pajak, saya tidak bicara tentang memajaki rakyat miskin, melainkan pajak usaha. Pajak usaha? Betul, silakan duduk, kalian berdua. Nah, meskipun dalam hierarki sosial, pedagang ada di posisi terbawah, negara yang ingin berkembang tak bisa tanpa pengusaha. Kita harus kembalikan ekonomi pasar, dorong perdagangan di semua sektor, dan uang pun akan berputar. Beginilah caranya, negara akan bisa makmur. Kau benar. Lanjutkan. Kita harus terapkan berbagai kebijakan untuk mendorong kewirausahaan. Semakin banyak usaha, semakin banyak pula mata pencaharian bagi rakyat biasa. Dengan begitu, gandum tak perlu membusuk di tanah. Sebaliknya, orang akan mencari cara untuk menjualnya. Dengan begini, pendapatan petani akan meningkat. Belum lagi, para pengrajin terampil. Selama orang mau membeli jasa mereka, mereka tak perlu khawatir soal pekerjaan. Hebat. Rencana ini sangat bagus. Biarkan bisnis-bisnis ini tunjukkan keunggulan mereka. Aku yang akan urus keamanannya, agar mereka bisa berbisnis dengan tenang. Aku akan berikan mereka negara yang tertib, dan berikan mereka perlindungan. Selama bisnis-bisnis itu untung, pajak hanya hal yang wajar. Transformasi besar seperti ini bagaimana kamu bisa melihatnya dengan begitu jelas? Cuma obrolan ringan, percakapan biasa saja. Semuanya tertulis di buku sejarah, berdiri di pundak para raksasa. Melihat sejarah, wajar saja mengkritik masalah di zamannya, dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Tuan Ferris. Tapi meskipun Yang Mulia telah membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyat, dia naik tahta dengan cara yang tidak sah. Arya, kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Kenapa tidak? Yang Mulia membunuh kakaknya dan melakukan kudeta. Dia memaksa raja sebelumnya untuk turun tahta. Semua orang cuma takut mengatakannya, tapi itulah yang mereka semua pikirkan. Daisy, gimana persiapannya? Sudah siap, Tuan Muda. Tuan Ferris, mau kemana? Kalau mau tahu jawabannya, ikut aku. Semuanya, kami menyajikan makanan. Satu persatu ya, cukup untuk semua orang. Mulai sekarang, aku mungkin tidak bisa menyediakan makanan untuk kalian lagi. Kenapa, Tuan Ferris? Tidak. Kenapa begitu? Aku melawan kakak dan ayahku. Aku sudah tidak sopan. Kedepannya, aku harus tinggal di rumah dan merenungkan perbuatanku. Aku tidak percaya Tuan Ferris adalah orang seperti itu. Ya, Tuan Ferris adalah orang yang baik, baik hati dan dermawan. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Pasti kakaknya yang membuat susah, dan ayahnya pilih kasih. Tepat sekali.
Karena semua orang sangat mempercayaiku, maka aku, meskipun aku dikutuk oleh semua orang, di masa depan akan tetap menyediakan makanan untuk kalian semua. Bagus, bagus. Ayo, ayo. Terima kasih, Tuan Ferris. Anak ini. Ayo, ayo. Terima kasih, Pak Ferris. Anak ini. Pak Ferris bersedia membagikan bubur untuk semua orang. Benar-benar perbuatan yang sangat mulia. Tapi apa hubungannya dengan yang mulia? Pertanyaan yang Anda tanyakan padanya, dan bagaimana hubungan keduanya? Pak Ferris ingin menggunakan cara ini untuk memberitahuku bahwa selama orang bisa makan dan hidup dengan baik, siapa yang peduli dengan urusan pribadimu? Saya mengerti. Tuan muda, berikan embernya padaku. Saya tidak berani merepotkan Jenderal. Apa? Apa kau sudah meremehkan sapu tangan saya? Aduh, ini. Aku tidak berani merepotkan Jenderal. Apa? Kamu tidak suka sapu tanganku? Sudah cukup. Tuan Ferris, kedermawanan seperti ini benar-benar langka. Aku baru saja mendapat sedikit uang, jadi aku ingin memberi kembali kepada masyarakat. Para pengungsi ini mereka benar-benar menyedihkan. Bukan karena mereka malas atau tidak punya semangat. Mereka hanya sedang mengalami masa sulit. Jadi aku pikir aku akan membantu semampuku. Karena kita sedang memperluas bisnis, kita bisa mempekerjakan para pengungsi ini sebagai asisten. Dengan begitu, mereka bisa menopang diri mereka sendiri. Karena kita memungut pajak bisnis yang aktif membantu yang lemah bahkan bisa mendapatkan pengurangan pajak. Arya, kamu cukup cerdik. Kamu cepat menangkap maksudnya. Meskipun banyak perusahaan di masa depan beramal hanya untuk menghindari pajak, tidak peduli apa niat mereka. Selama tindakan mereka membantu kehidupan rakyat, itu adalah hal yang baik untuk publik. Pada dasarnya, itu adalah kebijakan yang menguntungkan negara dan rakyat. Sudah larut. Kita harus pulang. Sebenarnya, aku harus pergi memanggang beberapa biji, jadi aku tidak akan mengantarmu keluar. Apa itu? Sedang apa? Lagai bikin resep baru? Silakan duduk. Ini adalah benih buah padi. Murah dan mudah ditanam. Hasil buahnya banyak. Tapi ada satu masalah. Buah padi ini sulit ditelan. Dan nilai gizinya rendah. Hampir tidak ada gunanya. Hanya bisa untuk mengganjal perut. Kecuali seseorang benar-benar kelaparan sampai mau mati, mereka pasti tidak akan mau makan sesuatu seperti ini. Aku makan buah padi ini waktu itu, dan hampir mati. Benar-benar sulit ditelan. Sulit dibayangkan masih ada begitu banyak orang yang bahkan tidak bisa makan sampai kenyang dan harus makan buah padi. Tapi setelah penelitianku, buah padi ini sangat pahit sepenuhnya karena kandungan air di dalam bijinya terlalu tinggi. Ditambah lagi, iklim di Jingcheng sangat lembab, hanya memperburuk keadaan. Tapi kalau kita sebelum menanamnya, bisa mengurangi sebagian kandungan air dari bijinya, maka yang tumbuh tahun depan akan menjadi padi seperti ini. Wah, benih-benih ini bisa tumbuh menjadi padi. Tapi jika benih-benih ini dipanggang, bukankah mereka tidak akan bertunas? Ini hanya untuk menghilangkan sedikit kelembapan dalam benih, bukan memanggangnya sepenuhnya. Benih-benih masih bisa bertunas. Dan selain itu, hasil panennya, baik dalam waktu maupun kualitas, akan lebih baik daripada yang asli. Di dunia nyata, ini hanyalah pengetahuan dasar dari buku teks biologi. Di zaman kuno, itu adalah masalah yang membingungkan banyak kaisar. Tuan Ferris, jika ini berhasil, aku pasti akan menjadikanmu pejabat tinggi. Aku tahu kamu dan Jenderal Yao adalah orang-orang berstatus tinggi. Tapi aku tidak tertarik dengan karier politik. Hanya dengan damai mengelola penginapan kecil seperti ini sudah cukup baik. Baiklah. Tuan Ferris, kita akan bertemu lagi. Oh, tunggu sebentar. Daisy, garamnya. Jenderal Yao, ingat apa yang kukatakan. Gunakan garam ini, dan penyakitmu akan sembuh dengan sendirinya. Ayo pergi. Ya, terima kasih.
Austin Ferris adalah bakat langka yang luar biasa. Jangan biarkan dia terlantar di jalanan. Tapi hatinya tidak ada di istana. Bagaimana aku bisa menarik bakat ini? Jenderal Yao, usiamu 22 tahun ini, tapi belum pernah memikirkan pernikahan. Hamba percaya sudah waktunya juga untuk merencanakan sesuatu untukmu. Hamba hanya ingin tetap berada di sisi yang mulia dan membantu Anda. Hamba tidak ingin menikah. Mengenai undang-undang pajak dagang yang baru hamba usulkan, apakah kalian, para menteriku, punya pendapat lain? Yang mulia, mengapa tidak mengikuti saran hamba sebelumnya dan langsung memungut pajak dari petani saja? Bantuan bencana saat ini adalah hal yang mendesak, kita tidak boleh berputar-putar. Itu hanya akan seperti setetes air di laut. Aku, saat aku naik tahta, berjanji pada kaisar sebelumnya bahwa aku akan menjadi penguasa bijak yang peduli pada rakyatnya. Kini rakyat baru saja selamat dari kekacauan dan menghadapi bencana alam, mereka perlu mengandalkan pemerintah. Jika kita paksa mereka bayar pajak sekarang, itu bertentangan dengan cara memerintahku. Sama sekali. Yang mulia, saat Yang Mulia bunuh kakak laki-laki sendiri dan rebut tahta dengan paksa, kenapa Yang Mulia tidak patuh pada kaisar sebelumnya saat itu? Menurutku, cara seorang penguasa seharusnya tegas. Jangan terlalu ragu-ragu. Kau. Yang duduk di kursi ini adalah aku. Aku tak butuh kau untuk ajari aku cara menjadi penguasa. Apakah Yang Mulia ingin berikan nasib yang sama seperti Yang Mulia? Kalau begitu, anggap ini permohonan terakhirku. Aku sudah bunuh saudaraku untuk rebut tahta. Kerabat sedarah tak boleh lagi disakiti. Sebelum naik tahta, kau bisa bunuh saudara atau ayahmu. Tapi begitu kau jadi kaisar, kau tak boleh beri orang bahan omongan. Tapi kalau kau benar-benar bebaskan Pangeran Barton, itu hanya akan bawa masalah. Aku sudah mantap. Dalam hal ini, tidak perlu dibahas lagi. Rapat ditutup. Kapan Lord Barton dan T.N. Ferris mulai terlibat? Ku dengar Lord Barton sepertinya adalah wali baptis anak kedua T.N. Ferris. Jadi hubungan mereka seperti itu? Lalu kenapa Lord Barton? Lalu kenapa Lord Barton? Lalu kenapa Lord Barton tidak pernah mempromosikan T.N. Ferris sebelumnya? Dulu dia hanya pejabat rendahan. Aku tidak yakin. Mungkin Lord Barton tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Austin Ferris adalah anak sulung T.N. Ferris. Dia kembali setelah hilang bertahun-tahun, tapi statusnya lebih rendah dari anjing anak kedua itu. Pasti ada alasan di balik ini. Silakan minum teh, Tuan. Wali Baptis, sudah lama sekali Anda tidak menjenguk Nick. Ayah baru saja dipromosikan menjadi kepala personalia. Pasti semua berkat Anda, Wali Baptis. Kau benar-benar sudah merencanakan semuanya. Lewatkan aku, langsung pergi menjilat Yang Mulia. Yang Mulia, aku benar-benar tidak. Benar, Pak. Pasti ada kesalahpahaman. Yang Mulia sudah berulang kali menolak saran-saranku. Mata-mataku menemukan bahwa belakangan ini, Yang Mulia sering mengunjungi sebuah penginapan kecil. Pemilik penginapan itu adalah Austin Ferris. Sudah kuduga, bodohnya ini hanya membawa masalah bagi keluarga. Yang Mulia terus pergi ke kedai minum Austin Ferris. Apakah itu berarti dia akan mempromosikannya? Tapi Austin Ferris hilang sejak kecil dan sudah menggelandang di jalanan. Dia tidak punya bakat atau kemampuan. Karena kau tidak tahu, aku tidak akan menyulitkanmu. Mengenai Austin Ferris, aku akan menemuinya sendiri. Pak, biar aku antar Anda keluar. Sampai jumpa nanti. Halo Pak. Anda datang untuk makan atau menginap? Orang ini terlihat bermasalah. Sebaiknya aku berhati-hati. Saya dengar tempat ini adalah restoran paling populer di kota. Ayo, bawakan makanan terbaik dan hidangkan untukku. Daisy, hidangkan makanannya. Siap. Ini pesanan Anda, Pak.
Ini enak. Pak, bagaimana makanannya? Kotor sekali. Ini benar-benar tidak bisa dimakan. Indan, aku tidak percaya kamu benar-benar menjual ini. Apakah ini cara Anda melayani pelanggan? Jika Anda benar-benar berpikir itu sangat buruk, makan ini. Gratis. Bagaimana dengan itu? Dia adalah pesaing atau penipu yang makan lari yang mencoba mengancamku. Dulu ketika aku menjalankan tempatku sendiri, aku berurusan dengan banyak orang seperti dia. Tampaknya zaman kuno dan modern, selain teknologi dan sistem yang berbeda, sifat manusia tetap sama. Ada bajingan di mana-mana. Selain rasanya, ada juga tanda ini. Penginapan surga. Sebuah penginapan kecil ternyata ingin mewakili surga. Apakah ini tanda ketidakpuasan terhadap Yang Mulia? Orang seperti kamu harus disingkirkan dan ditangani. Surga berasal dari pepatah makanan adalah segalanya bagi orang. Jika kamu hanya di sini untuk mengganggu saya, pintunya di sana. Saya tidak punya waktu untuk permainanmu. Gadis ini sebenarnya cukup cantik. Bagaimana dengan ini? Sebutkan harganya. Jual dia kepada saya, dan saya tidak akan menghancurkan tandamu. Bagaimana pendapatmu? Jika kamu terus bersikap sulit, jangan salahkan saya jika menjadi kasar. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan bersikap kasar terhadap saya. Mau panggil polisi? Percayalah, tepat di toko ini, saya bisa menyelesaikannya sekarang juga. Polisi yang kamu panggil, bawa mereka ke sini. Mari kita lihat apakah mereka berani menyentuh saya. Mereka tidak akan berani. Aku berani. Kamu berani memukulku? Aku ini. Aku? Pengawal. Hentikan. Papa. Austin Ferris, kamu telah membuat kekacauan besar. Kamu tahu siapa yang baru saja kamu pukul? Ini adalah Yang Mulia dari Barton Hall. Paman dari Yang Mulia Raja sendiri. Aku adalah paman kaisar. Aku akan membunuhmu. Papa. Aku hanya memberinya beberapa saran. Yang Mulia. Mohon, Yang Mulia, berikan keadilan untuk papa saya. Papa saya adalah kerabat kerajaan. Namun dia dipukuli di jalan oleh Austin Ferris itu. Ini keterlaluan, Yang Mulia. Aku menuntut eksekusi segera terhadap bos penginapan surga, Austin Ferris. Mengapa paman kerajaan tiba-tiba menyasar seorang bos penginapan biasa? Bukan aku yang menyasarnya. Dia yang lancang dan melanggar martabat keluarga kerajaan. Ini adalah kejahatan yang dihukum dengan eksekusi 9 generasi. Papa? Aku salah satu dari 9 generasi itu. Yang Mulia, saya juga bagian dari keluarga. Namun, saya sedang merasa iba. Saya tidak ingin melibatkan orang lain. Saya hanya meminta dia sendiri yang dieksekusi. Bos hotel kecil yang hina. Berani membuat marah paman raja. Saya dengar bahwa Heaven's Inn punya makanan enak, jadi saya ingin mencobanya. Saya hanya memberinya beberapa saran, tapi dia memutuskan untuk main hakim sendiri melawan saya. Orang ini benar-benar tak terkendali. Dia harus dieksekusi di depan umum sebagai contoh. Anda benar sekali, Yang Mulia. Austin Ferris pantas dieksekusi di depan umum. Saya dengar bahwa Austin Ferris adalah kakak kandungmu. Mengapa kau sangat membencinya? Yang Mulia, tolong dengarkan. Austin Ferris hilang sejak kecil, dia tumbuh besar bersama gelandangan dan pengemis. Di dalam hatinya, dia sudah jahat dan menyedihkan. Kalau ayahku tidak begitu lemah hati, dia takkan pernah membiarkannya menodai nama keluarga Ferris. Jika Austin Ferris disingkirkan sepenuhnya, takkan ada yang bisa mengancam posisiku. Kurang ajar. Kakak kandungmu sendiri hilang bertahun-tahun. Lupakan saja untuk menebusnya. Kau malah merendahkannya karena perjuangannya. Mana kesetiaanmu? Mana etikamu? Dan sekarang, kau berteriak di pengadilan, mengganggu telingaku. Kupikir yang seharusnya diseret keluar dan dieksekusi adalah kamu. Yang Mulia, tenanglah.
Saat Paman Kaisar sedang dipukuli, apakah kamu juga ada di sana? Ya, Karena kamu ada di sana, kenapa kamu tidak bawa dia ke rumah sakit dulu? Kalau Paman Kaisar diabaikan, bisakah kamu tanggung akibatnya? Pengawal, Siap. seret Nick Ferris keluar. Berikan dia 50 pukulan. Siap, Tuan. Yang mulia, kasihanilah, Godfather, selamatkan aku, Sugar Daddy. Paman Kaisar, jangan khawatir. Aku juga melakukan ini untuk membelamu. Sepertinya Yang Mulia bertekad melindungi Austin Ferris. Jalan ini tidak akan berhasil. Aku harus mengambil tindakan sendiri. Pelan-pelan. Tuan Muda. Ai, Tuan Muda, kamu baik-baik saja? Ini semua salah Daisy. aku baik-baik saja. Tuan Muda hebat sekali. Tangan para sipir itu lemah. Rasanya seperti dipijat. Penjaga itu kekuatannya tidak seberapa, tapi cara dia menindih Tuan Ferris membuatnya menjerit kesakitan. Terima kasih atas bantuan Anda, Jenderal Yao. Kebaikan besar Anda adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Tidak apa-apa, Anda telah menyelamatkan saya 2 kali sekarang. Hari ini, saya hanya membalas budi. 2 kali? Kapan yang kedua kalinya? Sejak saya mengikuti saran Anda waktu itu, gangguan makan saya, ternyata, sudah membaik banyak. Ketika Yang Mulia mengirim spesialis untuk merawat saya, mereka semua terkejut. Mereka semua bilang ingin bertemu pekerja mukjizat seperti Anda. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda tahu, Jenderal Yao, bahwa Tuan Barton menangkap saya? Saya, Tuan Ferris, Anda tidak terluka, kan? saya ada urusan resmi yang harus ditangani. Saya akan pergi dulu. Kalian sangat terinformasi. Daisy, pergi dan istirahatlah. Ya, Tuan Muda. Anda tepat waktu. Saya ingin Anda mencoba anggur yang saya buat sendiri. Kedengarannya bagus. Tuan Barton selalu sombong. Saya minta maaf Anda harus mengalami itu. Aku nggak terlalu peduli soal itu. Yang kuperhatikan adalah Nick Ferris. Dia sebenarnya anak angkat Chairman Barton. Itu yang bikin menarik. Memangnya menariknya apa? Coba pikir, Chairman Barton kan punya status tinggi banget. Kalau nggak dekat, ngapain dia mengangkatnya jadi anak angkat? Tapi kalau emang sedekat itu, kenapa selama ini dia nggak pernah naikin jabatan ayahku? Itu yang bikin penasaran. Pak Ferris, aku perhatiin kamu nggak cuma paham bisnis, tapi soal sifat manusia, kamu juga punya wawasan unik. Persulang, Minuman ini ternyata enak juga ya. iya. Seumur hidupku, ini pertama kalinya aku minum yang segini segarnya. Apapun dari Pak Ferris. Pasti yang terbaik. Teknologi penyulingan alkohol modern sederhana di zaman kuno itu kayak sihir. Sayangnya. Aku nggak punya koneksi. Kalau aku bisa buka jalur resmi dan sebarkan soal minuman ini, aku yakin bisa jualannya kemana-mana. Kalau udah gitu, semua orang, dalam dan luar negeri, akan minum racikanku. Bakal keren banget kan? Pak Ferris, kamu tidak punya koneksi. Tapi aku punya. Pengaruh macam apa yang bisa kamu punya? Jenderal Yao adalah seorang komandan perempuan. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Sedangkan Yang Mulia, beliau lebih menghargai kekuatan militer daripada budaya. Apalagi para pedagang. Itu karena saat itu adalah masa perang. Wajar saja, pertumbuhan militer adalah prioritas. Tapi sekarang kita berada di era damai. Semuanya sedang dibangun kembali. Jadi wajar saja, fokusnya harus pada ekonomi. Kalau Kaisar berpikir sepertimu, itu akan bagus. Kalau aku bisa meyakinkan Yang Mulia untuk bekerja sama denganmu, dan menjadikan anggur ini sebagai merek nasional, apa kamu setuju? Kalau itu mungkin, aku akan mencari cara untuk menjadikan Austin Ferris sebagai pedagang kekaisaran. Dengan begini, selain pajak bisnis,
kas negara akan punya tambahan sumber pendapatan yang besar. Aku akan jadi kaya. Tentu saja itu akan bagus. Kalau sudah begitu, anggur kita akan dikawal oleh militer. Kita tidak perlu khawatir tentang perampok di jalan yang merampok kita. Tentu saja, kita bahkan bisa mengekspornya ke luar negeri. Tapi soal Kaisar, apakah dia benar-benar akan mendengarkanmu? Aku berikan kata-kataku. Kalau begitu, hamba yang rendah ini akan minum duluan sebagai penghormatan. Bersulang. Ayo, aku bilang ya. Kamu, sebenarnya, punya aura ratu. Benar kan? Kamu jeli. Bersulang untuk ratuku. Biar ku katakan, anggur ini adalah resep rahasia keluargaku. Tidak ada orang lain yang bisa membuatnya. Berapapun harga yang kutentukan, itu yang akan mereka bayar. Kita akan mendapatkan banyak uang. Kita akan jadi kaya. Bersulang. Untuk kekayaan. Wah, ini lumayan kuat. Minum-minum bikin semuanya berantakan. Tuan muda, Daisy, kenapa kamu nangis? kalau tuan muda nanti menikah, apa tuan akan menyuruhku pergi? Nggak mungkin. Selama kamu mau, kamu bisa tetap di sisi tuan muda seumur hidupmu. Selama tuan muda tidak bosan denganku. Aku akan tetap di sisi tuan muda seumur hidupku. Yang mulia, Kerahkan 1 unit dari pasukan untuk menjaga jalan-jalan di pegunungan. Kalau ada pedagang dari Iron Valley yang sedang melintas, awal mereka sepanjang perjalanan. bagus sekali. Dengan begini, barang-barang berkualitas dari Iron Valley bisa dijual kemana-mana. Ya, Musim gugur hampir tiba, masih ada nyamuk. Austin Ferris itu berbakat dan tampan. Entah itu kerajinan tangan, memasak, bahkan pengobatan dan pertanian, dia sangat terampil dalam segala hal. Dia punya pemahaman mendalam tentang urusan politik. Ditambah lagi, dia sangat pandai bergaul. Kalau aku bisa mengandung anak dengannya, pangeran pasti akan cerdas dan tajam. Om Gula. Kau harus membela Nick. Sudah bisa ditebak, Austin Ferris memang bakat langka. Aku pasti akan menyingkirkannya. Sayang sekali. Dia punya kelemahan fatal. Dengar, kau ini seorang jenderal besar. Kenapa kau mengikutiku setiap hari? Ini masa damai, dan aku tidak ada perang untuk diperangi. Aku bosan sepanjang hari, jadi aku datang menemuimu. Keren. Aku, sang jenderal besar, tidak pernah ingin menikah, tapi aku tidak bisa membiarkan keluarga Yao tanpa penerus. Cara terbaik adalah diam-diam meminjam benih pria ini untuk punya anak yang cemerlang. Daisy, aku pulang. Daisy. Kau hanya pelayan rendahan? Menjadi selirku itu terlalu hina bagimu? Aku, Daisy, hidupku hanya untuk tuan muda. Lebih baik aku mati daripada menyerahkan diriku padamu. Barton, akan kubunuh kau. Aku khawatir kau tidak akan datang. Kau memang berbakat, tapi ada satu hal, kau terlalu emosional. Kata orang, pria sejati harus kejam. Orang-orang yang kau pedulikan, terlalu banyak jumlahnya. Itulah sebabnya kau takkan pernah mencapai kejayaan. Seseorang. Cek. Omong kosong. Jika engkau bahkan tak bisa melindungi orang yang engkau pedulikan,
Aku tak percaya orang seperti itu bisa mencapai hal yang besar. Tuan muda, Dia biasanya terlihat tidak bisa diandalkan, tapi dia sangat berani saat dibutuhkan. Austin Ferris, ternyata aku tidak salah menilaimu. Ini semua adalah profesional terbaik. Karena kamu di sini hari ini, jangan berharap bisa pergi hidup-hidup. Barton, apakah kamu akan begitu lancang di hadapanku, tepat di depan jenderal? Aku adalah adik laki-laki raja yang telah meninggal. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang jenderal sepertimu terhadapku? Kamu. Tarik pelatupnya. Yang mulia telah tiba. Siapa yang memberanikanmu untuk menahan menteri surgawiku tanpa izin? Apa? Dia adalah permaisuri? Malam itu, aku. Paman, tanpa izin, kau berani menahan orangku? Kamu benar-benar tidak menghormatiku. Utusan surga adalah posisi yang sangat penting. Mengapa kamu tidak pernah mendengar Yang Mulia menyebutkannya? Bagaimana mungkin orang tak dikenal dari jalanan bisa mendapatkan perkenan Yang Mulia? Sekarang dia sudah. Austin Ferris, sebagai utusan surgaku, kamu berhak untuk tidak pernah bersujud di depan siapapun. Kamu juga memiliki wewenang untuk bertindak atas namaku dan menghakimi siapapun di dunia ini. Aku sekuat itu? Lalu bukankah aku adalah pedang kaisar yang hidup? Pentingnya segel giok ini. Seharusnya sudah kamu ketahui. Sekarang, aku memberikannya padamu. Aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Segel perintah giok. Kenapa diberikan ke anak kecil? Aku tidak setuju. Hamba yang hina memberi salam kepada Kanselir Agung. Benda ini cukup berguna. Aku ambil saja. Kau adalah yang mulia. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku, hamba, yang hina, mengatakan banyak hal yang menyinggung. Salah satunya, bisa membuatku kehilangan kepala. Tuan Ferris, aku hanya tidak ingin melihatmu begitu berhati-hati. Itu sebabnya aku menyembunyikan identitasku. Kau adalah Kanselir Agungku. Di atas segalanya, antara kita seperti dulu saja. Denganku kau bisa berkata apa saja yang kau mau. Ya, kau yang bilang. Jangan khawatir. Kapanpun kau ingin makan enak datang saja ke Heaven's Inn. Aku tidak bisa janjikan hal lain, tapi soal makanan aku yang urus. Bagus. Nih, Bapak Ferris buka cabang lagi. Waktu pertama kali aku datang ke penginapan surga, cuma restoran kecil, sekarang udah jadi restoran terbaik di kota. Gak cuma itu, Bapak Ferris lagi jadi kesayangan Yang Mulia. Beliau itu Kanselir Qian Tiang Xiang yang terkenal. Di atas segalanya, minuman anggurnya sampai dijual ke seluruh dunia. Benar-benar orang yang menopang kas negara. Orang-orang ngomongin orang penting, tapi Bapak Ferris beneran pengusaha terhebat sepanjang masa. Semuanya. Terima kasih atas dukungannya yang terus-menerus untuk Heaven's Inn. Hari ini, kami. Jenderal Yao, ada apa gerangan? Merayakan pembukaan restoran barumu. Kenapa? Aku nggak diterima? Tentu saja diterima. Daisy, tolong urus mereka. Kenapa Bapak Ferris pergi begitu aja? Austin, kau seharusnya milikku. Daisy, aku kan sudah bilang aku tidak akan menggodamu. Xiao Shuiyan, apa yang kamu lakukan di sini? Kak, Shuiyan tahu dia salah. Tunggu dulu. Berdasarkan pengalamanku, ini terlihat seperti upaya untuk menggodaiku. Ini seharusnya tidak terjadi. Ini melawan kodrat alam. Bukankah kamu adik kandungku? Kak, apakah kamu lupa? Kita adalah sepupu. Kita sudah dijodohkan sejak kecil, tapi karena kamu hilang, pertunangan itu dibatalkan. Kemudian keluargaku jatuh miskin. Bibiku kasihan padaku dan mengangkatku sebagai anak. Nama keluarga asliku adalah Jiang.
Kamu bukan saudara kandungku, tapi kamu masih sepupuku. Karena kamu adalah saudariku, jangan coba-coba main tipu-tipu denganku. Dulu itu hal yang wajar, kalau sepupu bisa jadi pasangan. Tapi aku pria modern, kita masih dalam 3 generasi. Tidak mungkin. Austin, aku tahu aku salah, tapi aku cuma dimanfaatkan oleh Nick Ferris. Kumohon maafkan aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kembalilah ke keluarga Ferris, sekarang juga. Mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Austin, Keluar. Austin, Keluar. Bukannya sudah kusuruh kamu pergi? Aku tidak menyadari kamu begitu jantan, menolaknya saat dia hampir-hampir menyerahkan diri padamu. Ya, tentu saja. Aku tidak sembarangan menerima wanita manapun. Silakan duduk. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak bisakah aku mampir saja? Aku ke sini untuk minum teh. Ada yang tidak beres. Kenapa panas sekali? Sial. Shueyan pasti menyelinapkan sesuatu ke dalam teh ini. Kamu baik-baik saja? Apa yang kamu? Kenapa semua perempuan ini seperti ini? Mereka cuma tidur sama aku terus kabur. Tuan muda, Ya? kalau mereka semua bisa melakukannya, maka Daisy juga bisa. Daisy tidak meminta status yang layak. Aku cuma ingin bersamamu selamanya, Tuan muda. Daisy, sudah kubilang, aku tidak akan mengusirmu. Kenapa kamu tidak bisa merasa aman saja? Tuan muda, kalau saja Tuan mau menerimaku, maka Daisy akhirnya akan merasa aman. Aku. Jangan ada lagi. Masih sangat pagi. Tidak bisakah aku istirahat sebentar? Bapak, saya akan kasih sedikit tambahan. Tuan Ferris. Ya, sekarang Bapak adalah orang kepercayaan yang mulia dan menteri pilihan langit. Tapi Bapak belum lupa. Orang biasa seperti kami, dan pengungsi rendahan. Bapak terlalu baik. Saya tahu. Dulu waktu kami baru buka toko, Bapak bantu saya mengusir banyak pengacau. Bapak jaga saya. Jadi, saya akan jaga Bapak. Tapi Bapak sudah bantu kami jauh lebih banyak. Apa yang kami lakukan tidak sebanding. Terima kasih. Orang baik dapat karma baik. Datang lagi kalau kurang. Walaupun saya sudah meningkatkan perekonomian dan menciptakan banyak lapangan kerja, masih ada sekelompok orang tua yang tidak bisa melakukan pekerjaan fisik. Artinya, mereka masih bergantung pada bantuan makanan. Saya harus cari cara untuk mendirikan panti jompo tradisional. Bagaimanapun juga, kita harus merawat semua orang tua seperti keluarga sendiri dan semua anak seperti anak sendiri. Ini buruk? Buburnya sudah diracuni. Tuan, saya akan panggil dokter. Tetaplah sadar. Tuan, Aku? Waktuku sudah tiba. Jangan repot-repot memanggil dokter. ini salahku karena tidak hati-hati. Ini semua salahku. Kalau tidak, kau sudah. Berbuat untuk kami. Lebih dari cukup. Orang-orang di kota semua mengagumimu. Tanpamu, aku sudah pasti mati sejak lama. Aku sudah menjaga kalian selama setahun. Aku hampir memberikan kalian semua rumah dengan cepat. Tuan, tetaplah sadar. Bertahanlah. Sudah cukup. Tuan, Tuan muda, ada masalah. Tuan muda. Tuan muda. ada apa?
Jenderal mengirim kabar, katanya ladang percobaanmu sangat sukses. Tanaman miguo tumbuh subur, dan hasilnya sebaik beras. Tapi apa? Tapi bendungannya jebol, dan banjir menghancurkan ladang percobaanmu. Tuan Barton. Bapak, ini benar-benar tidak apa-apa? Bendungan jebol. Kalau ada yang tahu aku yang melakukannya, itu hukuman mati. Aku yang jamin, takut apa? Almarhum Raja memberiku kebebasan. Bahkan jika Li Xuanhuang datang, dia harus menghormatiku. Meracuni para pengungsi itu bukan masalah besar, tapi merusak tanggul sungai akan membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal hanya untuk menyingkirkan Austin Ferris. Bukankah harganya terlalu mahal? Austin Ferris adalah seorang jenius. Kita harus menggunakan cara ekstrim untuk menghadapinya. Dia hampir membantu Li Xuanhuang menduduki tahta. Kita harus mengambil risiko. Kalau tidak, di lembah besi, aku tidak akan punya tempat lagi. Tapi langkah ini bukankah terlalu berisiko? Takut apa? Bahkan jika dia mengadu ke Li Xuanhuang tidak berani menyentuhku. Menurutmu, dia benar-benar berani membunuhku? Pukulan ini untuk orang tua itu dan untuk rakyat biasa yang rumahnya kau hancurkan. Kau. Tolong, pembunuhan, ada pembunuh bayaran. Tolong. Hentikan. Dia adalah adikmu sendiri. Kau sebenarnya cukup menarik. Kau telah menghabiskan bertahun-tahun dan bertahun-tahun membesarkan anak orang lain. Namun kau tutup mata terhadap anak kandungmu sendiri. Apa maksudmu? Tidakkah kau pikir mereka berdua terlihat sangat mirip? Dia adalah pangeran perdana, tanpa hubungan darah sama sekali. Mengapa dia bersikeras mengangkat Nick Ferris sebagai anak angkatnya? Dan satu hal lagi, tidakkah kau perhatikan betapa ibuku yang tercinta terhadap pangeran sangat patuh dan penurut? Ada apa? Pangeran, tolong, bantu, selamatkan pangeran, selamatkan pangeran. Bangun, dasar jalang. Bangsat. Nick Ferris. Dia anak siapa sih? Tuan, kau tahu segalanya. Semuanya benar. Semuanya benar. Sungguh, semuanya memang benar. Dasar jalang. Ini semua karmaku. Austin Ferris, kau akan tumbang. Membunuh pangeran tingkat pertama adalah kejahatan berat. Bahkan jika kau adalah Menteri Qiantian, Baginda tak bisa menyelamatkanmu. Lagi pula, ini hukuman mati. 1 lebih atau 1 kurang tidak masalah. Nick Ferris, dasar pengecut. Menerobos masuk ke Barton Hall, membunuh Pangeran Barton Austin Ferris. Apakah kau mengaku bersalah? Hamba yang hina ini mengaku bersalah. Namun, hamba yang hina ini tidak menyesal. Yang Mulia, dia juga telah menyingkirkan ancaman bagi rakyat. Mohon ampunilah dia. Aku juga tidak ingin menghukumnya. Tapi seorang pangeran tingkat pertama terbunuh di depan umum, dia harus dihukum berat. Aku tidak bisa menciptakan preseden ini. Austin Ferris, karena membunuh anggota keluarga kerajaan, hukum menuntut eksekusi seluruh klanmu. Tuan Muda. Namun, mengingat perbuatan Pangeran Barton selama hidupnya, aku telah memutuskan untuk membiarkan surga menentukan nasib Austin Ferris. Jalan di depan adalah jalan hidup dan mati. Jika dia berhasil melintasinya, aku akan mengampuni semua kejahatannya. Tapi sejak zaman dahulu, tidak pernah ada seorang pun yang mampu selamat dari jalan hidup dan mati. Semua orang disiksa hingga tak tertahankan.
dan terdorong untuk bunuh diri. Itulah mengapa disebut jalan hidup dan mati. Seandainya aku tahu, seharusnya aku lebih baik kepada Austin. Austin Ferris, sudah lama kukatakan padamu, kau akan mati dengan menyedihkan. Nick Ferris, karena merusak bendungan dan menyebabkan banyak korban jiwa, kau akan dieksekusi segera. Orang tuanya membiarkan kejahatannya, jadi masukkan mereka ke penjara untuk menunggu eksekusi di musim gugur. Penjaga, Ya. bawa mereka pergi. Karena aku yang melakukannya, aku akan bertanggung jawab. Ini tidak lebih dari kematian. Tuan Muda. Jenderal Yao, aku tidak akan membiarkannya mati. Jika dia tidak bisa bertahan sampai akhir, aku akan mengatur kematian palsu, dan kemudian Tuan Ferris, apa yang kau lakukan? Tuan Ferris menyelamatkan nyawaku. Hari ini, aku membalas budinya. Tuan Ferris, cepat. Nyawaku juga diselamatkan oleh Tuan Ferris. Aku akan membantumu melalui ini. Dan kita akan melewati ini bersama-sama. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menyelesaikan gauntlet. aku juga belum pernah melihatnya. Apakah ini sebuah keajaiban? Rakyatlah yang menyelamatkan Austin Ferris, bahkan langit tak tega mencabut nyawanya. Ini adalah kehendak rakyat. Dengan ini kuumumkan, Austin Ferris telah menyelesaikan jalan hidup dan mati, dosanya telah terbakar habis dan bersih. Dia adalah utusan langit satu-satunya, dan pedagang utama Iron Valley. Mulai hari ini, melihatnya sama dengan melihatku. Baik. Hidup yang mulia. Hidup utusan langit. Rakyatku, kalian boleh bangkit. Terima kasih, Yang Mulia.